Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya. Channel yang membahas tentang tips perawatan, perbaikan ataupun tutorial ya. Di sini kita ada konsumen unit Pajero Dakar. Ini Pajero lama ya. Kendala pada mobil ini adalah mobilnya cepat panas. Nah ini, setelah kita periksa ternyata ada gelembung udara di dalam air radiator. Seperti biasa, gelembung udara ini timbul dari kebocoran kompresi ya. Jadi yang kompresi yang harusnya terjadi di ruang bakar dan terbuang melalui saluran knalpot ataupun exhaust itu cenderung bocor ke water jacket melalui packing cylinder head. Nah, dampaknya seperti ini. Nah ini ya, ini banyak keluar udaranya. Jadi kalau kasus seperti ini, itu biasanya untuk pada saat jalan, temperatur mobil dia akan naik. Tapi kondisi tabung cadangan reservoir itu tidak akan habis. Dia cenderung penuh atau dari radiator ini cenderung kembali ke tabung cadangan. Karena ada tekanan udara di bagian water jacket ya. Jadi dampaknya seperti itu. Dan nanti kalau mesinnya sudah dingin, baru dia akan terhisap. Set, mata ini set. Nah ini ya. Nah itu penyebabnya itu awalnya karena kerusakan pada tutup radiator. Jadi di bagian tutup radiator ini ada valve-nya. Beberapa waktu yang lalu pada saat digunakan ke Tawangmangu ataupun Sarangan, di mana medannya kan nanjak terus ya, ternyata valve ditutup ini rusak, ini patah dan berakibat tekanan radiator itu cenderung terbuang, airnya terbuang dan kembali ke reservoirnya. Dan itu terjadi beberapa kali karena pada waktu itu sudah cukup sore dan terkendala mencari bengkel. Jadi ownernya itu hanya berinisiatif nunggu dingin, kemudian digunakan naik lagi, didinginkan lagi, kemudian dikendarai lagi. Dan dampaknya sekarang seperti ini. Jadi untuk Anda yang punya mobil ya, kalau nggak punya mobil nggak usah didengarkan. Yang punya mobil itu wajib memeriksa tutup radiator ini seminggu sekali. Usahakan pada waktu mesin dingin atau pagi hari ya. Nanti tanda-tanda tutup radiator itu minta ganti, biasanya ininya macet. Ya, itil-itilannya ini, valve-nya ini macet, itu harus diganti. Tidak bisa bergerak seperti ini. Kemudian karetnya ini sobek ataupun karet yang ini sobek, itu harus segera diganti ya. Kalau punya tester lebih mudah lagi, bisa mengetahui berapa kPa kemampuan tutup radiator ini bekerja atau menahan tekanan. Oke, nanti kita eksekusi. Kita bongkar mesinnya, kita ganti packing cylinder head-nya. Oke, ini untuk Pajeronya sudah kita bongkar ya. Jadi untuk proses pembongkarannya kita tidak sempat memvideokan ataupun membuat dokumentasi video. Tapi ini adalah Pajero yang kemarin kita vonis packing cylinder head bocor atau kompresi bocor ya. Ini untuk kondisi packing cylinder head-nya. Nah ini untuk bagian blok silinder. Ini kemarin, ini kan harusnya ada lemnya ini. Ini ada lemnya, tapi dia sudah tidak lengket. Beda dengan permukaan yang di bagian baliknya. Nah, untuk yang di bagian nempel di silinder kop, dia masih nempel, masih rapet. Nah, seperti ini ya. Jadi langkah perbaikan yang kita lakukan yaitu penggantian packing cylinder head, kemudian untuk cylinder head-nya, dan kemudian ini untuk kondisi cylinder head-nya ya, ini sudah kita ratakan, kita scrub manual menggunakan kaca sama apa itu, obat sekur ya. Kita ratakan dengan metode manual atau amplas obat sekur. Jadi kemarin ada beberapa titik yang memang tidak rata. Jadi ada bekas hitam-hitamnya pada saat dilakukan pengamplasan. Ini sudah ready untuk dipasang.
Nah, ini untuk silinder headnya sudah siap dipasang. Sudah kita bersihkan, sudah kita rakit ulang. Dan nanti ada beberapa poin yang akan kita ganti. Ini yang pertama adalah termostat. Termostatnya kita ganti original ya. Untuk harganya sekitar 300-400 asli ya. Kemudian packing silinder head ini juga sebaiknya gunakan yang original. Jadi berdasarkan pengalaman kami beberapa kali memperbaiki atau mengganti packing silinder head Pajero ataupun Triton untuk yang Pade 56 DOHC. Waktu dulu belum beredar spare part original karena memang lokasi kami cukup jauh dengan dealer. Itu pernah kita pakai yang terbuat dari asbes atau ringlet, itu ketahanannya kurang bagus. Jadi ketika mesin sudah jam terbangnya tinggi pasca pembongkaran, penggantian, itu ini cenderung lebih empuk ya dan mengakibatkan kompresi bocor. Kemudian ada lagi merek yang kemasan kuning, kita nggak nyebutkan mereknya, bahannya juga plat, tapi pada merek tersebut pada packingnya tidak ada lemnya seperti ini ya. Kalau ini kan ada lemnya. Kalau pada merek tersebut dia hanya dilapisi semacam cat, memang kuat, tapi pada bagian tengah ini oli dari sini, ini lubang oli ya, ini lubang oli itu bisa tembus ke water jacket. Jadi di lapisan pak ini kurang rapat ya, karena dia tidak ada perekatnya, jadi oli bisa menembus ke sini kemudian masuk ke radiator. Pada saat itu sempat kita vonis oli matic, kemudian pengecekan oli cooler, tapi tetap ternyata penyebabnya dari packing silinder head. Nah, untuk saran dari kami selalu gunakan yang asli. Untuk kondisi baut silinder headnya, jadi dipastikan bersih. Kemudian untuk lubangnya yang di blok mesin itu juga harus bersih ya. Nanti untuk kekencangannya itu momen pertama bisa di 8 kilo, kemudian secara merata, kemudian dikendorkan ulang, dikendorkan semuanya. Terus kemudian kita kencangkan lagi kurang lebih 3 kilo secara merata. Terus proses selanjutnya kita tambah 90 derajat dan kita tambah lagi 90 derajat. Jadi proses pengencangannya 7 kilo dikendorkan, kemudian dikencangkan lagi 3 kilo plus 90 ya. Untuk standar pengencangannya seperti itu. Yuk. Oke, Bang. Lebu kenal pot. Lebu sih. Nah. Oke. Ini pengencangan step pertama. Kita kencangan 7 atau 8 kilo ya. Kemudian nanti kita kendorkan lagi. Selanjutnya kita kencangkan ulang 2,8 atau 3 kilo. Kemudian ditambah 2 kali 90 derajat. Kita gunakan momen besar dulu untuk pengencangan awal 7 kilo. Nah, kita kencangkan step pertama, ini kita kendorkan lagi. Untuk proses pengendoran itu dari yang paling pinggir, beda dengan proses pengencangan. Kalau pengencangan itu dari tengah, kemudian memutar menyilang ya. Ini untuk proses pengencangan berikutnya 2,8 plus 2 kurang lebih ya. Jadi kita kasih 3 kilo. Nanti baru kita tambah 90 derajat plus 90 derajat. Kita kencangkan, kita beri tanda seperti ini, nanti kita putar 90 derajat. Jadi untuk pengencangan selanjutnya nanti tanda tipexnya di sini. Kemudian kita tambah lagi
90 derajat. Jadi semua tanda tip X ini menghadap ke sebelah kanan ya. Tadi sudah kita kencangkan tapi tidak kita ambil videonya. Jadi untuk tanda yang tadi di sini ketika tambah 90 derajat dia akan berada di sini. Kemudian untuk step selanjutnya tambah 90 derajat lagi dia ada di sini ya. Oke, untuk proses selanjutnya kita pasang rocker arm, kemudian noken as dan lain-lain. Oke, ini udah hidup ya mesinnya. Jadi videonya banyak sekali yang kita jeda karena memang repot dan kerjaannya banyak. Kita ambil poin-poin yang penting aja. Ini untuk hasil perbaikannya, gelembung udaranya sudah bersih ya. Kemudian selain packing silinder head, kemudian termostat tadi juga kita lakukan pengisian atau penambahan oli silikon yang ada di Viscofan ya. Nah, itu tadi kita ganti, kita isi lagi. Oke, terima kasih sudah nyimak video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.